Wah, ikan aneh yang besar sekali ini, Lau Er. Cepat bawa pulang. Ikan aneh ini benar-benar luar biasa. Ini bukan ikan, ini jelas harta karun. Sudah 50 tahun aku menangkap ikan di laut. Baru pertama kali melihat benda langka seperti ini. Benar hari ini kita ayah dan anak hampir seleka. Tuhan kasihan memberi kita harta karun. Benar, ini pasti kehendak Tuhan. Ya, ini benar-benar kehendak Tuhan. Menurutku dagingnya pasti lebih enak dari ikan biasa. Lebih baik dijual, pasti dapat harga tinggi. Kita orang miskin kalau dimakan sayang sekali. Benar-benar istriku benar. Besok aku bawa ke pasar untuk dijual. Pasti dapat harga bagus. Benar, kalau dijual sayang sekali. Lihat sisiknya bisa bersinar. Ambil beberapa untuk dijadikan lampu. Bisa menghemat uang lilin, benar kan? Ide bagus. Sisakan sedikit, jangan semuanya dikupas. Besok biar pembeli melihat. Pasti bisa dapat harga tinggi. Sudah larut malam masih menyalakan lampu. Bukan lampu. Ini sisik ikan terang sekali. Ayah ini bisa menghemat banyak uang minyak lampu. Kamu memang pintar. Lihat apa? Apa yang tertulis di sini? Ayah tidak bisa membaca satu kata pun. Ayah untuk memahami buku ini. Bukan tentang kemampuan tapi hati. Baik, kamu baca saja perlahan-lahan untuk bersenang-senang. Ayo tidur lebih awal. Jangan baca terlalu larut, ayah tidur dulu. Bawa air ini. Ayo bawa bekal ini. Paman-paman, ada apa? Paman, kakak Sengkuan, kalian tahu tidak? Paman Lu kemarin malam mendapatkan harta karun. Ikan aneh yang sangat besar. Seluruh tubuhnya bersinar lebih terang dari lentera. Matanya juga mengeluarkan air mata. Wah, celaka. Pasti ikan yang aku dan kakak lepaskan itu. Bagaimana ini? Cepat-cepat. Pergi ke pasar untuk membeli ikan itu. Cepat bawa ke pantai untuk dilepaskan, cepat pergi. Pergi, aku juga ikut Liu Mei, ayo pergi. Mo Niang hidup sempurna. Paman Lu tunggu sebentar. Kalian berdua kakak adik juga datang melihat keanehan. Kalian datang tepat waktu kalau terlambat. Kalau saya sudah melepaskannya, kalian berdua tidak akan bisa melihatnya lagi. Paman, bagaimana kamu bisa menggantungnya? Lihat, mulutnya sudah berdarah. Ikan, saya sudah bilang untuk berhati-hati. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kebetulan kalian berdua datang, saya bisa istirahat sebentar. Lihatlah paman. Kenapa sisiknya berkurang banyak? Kemarin belum banyak yang lepas. Anak saya mengupas beberapa untuk dijadikan lampu. Mendengar perkataanmu, kamu kemarin melihat ikan ini. Ya, kemarin saya dan ayah menangkapnya. Melihatnya sangat aneh. Jadi kami sengaja melepaskannya kembali ke laut. Tidak disangka kamu menangkapnya lagi. Kembalikan ikan itu padaku. Ternyata kalian bukan datang untuk melihat keramaian, tapi untuk merebut ikan berharga saya ya. Sungguh. Paman, keluarga saya ke Pulau Meizhou. Sudah bukan 1-2 tahun. Siapa yang tidak tahu seperti apa ayah saya? Apakah saya berani melakukan perampasan? Lalu apa yang kalian inginkan? Ikan ini bukan ikan biasa, kamu tidak bisa. Omong kosong. Kalau ini ikan biasa, karena menghormatimu, saya akan memberikannya padamu. Tapi ini terlalu ajaib. Saya sarankan kamu jangan bicara lagi, agar kita tidak merasa tidak nyaman. Kak, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ini hanya uang. Kamu bilang berapa?
Saya tidak akan meminta harga tinggi dari kalian. 10 tael cukup 10 tael. Paman kamu merampok ya? Ini ikan dewa. Nanti kalau saya sampai di pasar, setidaknya bisa dijual 15 tael perak. Paman kalau kamu terus mengganggunya, dia akan benar-benar mati. Adik kamu temani paman di sini, saya pulang ambil uang. Omong-omong tunggu sebentar ya. Jangan dijual om. Om. Yulian. Kakak, kamu mengambil mahar kakak untuk menukar ikan ini. Apa kakak akan setuju? Kakakmu agak pelit, tapi dia orangnya baik. Kakak kamu baik sekali. Nanti kalau Moon yang sudah besar pasti akan membalas kebaikanmu. Apa yang kamu bicarakan? Kakak hanya berharap kamu bisa bahagia setiap hari. Kakak tidak mengharapkan apa-apa lagi darimu. Sudahlah kita berdua. Harus pergi ke laut dalam. Adik sekarang kamu sudah melihatnya sendiri pasti tenangkan. Kakak lihat-lihat. Ikan cepat pergi. Kalau tidak ada orang yang akan menangkapmu lagi. Sialan nelayan. Tuanku sakit sekali, tahan sebentar lagi. Perlahan sedikit kamu mau membunuh pangeran ini ya. Tuanku, saya salah tuanku, maafkan kemarahanmu. Perlahan-perlahan tabib, ya. Tuanku mulut saya sakit. Pangeran, kamu berlatih kungfu, tidak mengizinkan kami hadir. Kami sama sekali tidak tahu. Kamu berlatih seni bela diri Qian Kun. Apalagi tahu kamu akan pingsan. Menunjukkan wujud asli dan jatuh ke tangan nelayan. Saya tidak bisa membayangkan pangeran kita yang mulia. Hampir jatuh ke tangan nelayan. Menjadi santapan lezatnya. Mereka mengubah pangeran kita menjadi kotoran. Saya sangat sedih. Xiao Hei, bagaimana kamu bicara pangeran kita yang mulia? Bagaimana bisa diubah oleh nelayan rendahan menjadi tumpukan kotoran? Harusnya menjadi tumpukan pupuk. Kalian bajingan. Tidak ada yang bicara yang aku suka pergi. Kamu tahu kami tidak pandai bicara. Tapi kesetiaan kami kamu tahu. Benar pangeran. Tuanku? Tabib, apakah mulut tuanku akan berbekas luka? Ya. Tali menembus bibir meskipun sembuh. Bekas luka pasti akan ada, mungkin akan menjadi bibir sumbing. Apa? Kamu harus mengobati pangeran ini dengan baik. Jika kamu membuat pangeran ini menjadi cacat mulut, aku akan membunuhmu. Pangeran, tenanglah, maafkan, nyawa saya sekarang mulai gatal lagi. Cepat garuk saya garuk Kalian berdua sampah cepat kemari. cepat garuk. Pergi. Kamu juga pergi. Yang mulia. Yang mulia di sini, gatal dokter. Yang mulia, ada apa? Menjawab pertanyaan Putri Kerang Pangeran adalah sisik ikan yang tersisa terlalu sedikit karena dipukul oleh nelayan. Tubuh tanpa sisik, ikan terkena penyakit gatal yang aneh. Bagaimana cara mengobatinya? Sisik ikan hilang, sejak itu tubuh meninggalkan akar penyakit. Karena cuaca keringat banyak akan sangat gatal. Penyakit ini hanya mengobati gejala bukan akarnya. Cepat gunakan obat.
Saya di sini tidak punya obat. Kenapa tidak cepat ambil? Ya. Kalian berdua sampah, cepat garuk Yang Mulia. Yang Mulia pergi mana? Yang Mulia. Nelayan itu membunuh pangeran ini. Dendam ini tidak akan dibalas. Saya ada pertanyaan kemari. Ada apa? Saya lihat kamu benar-benar sayang adikmu. Kenapa saya tidak melihat kamu seperti itu pada saya? Apa yang kamu katakan? Adik kecil itu meskipun adik saya, di hati saya seperti anak perempuan. Itu benar ya? Saya tanya kamu, kunci panjang umur saya di sini kemana? Kamu bicara kamu. Sudah kecilkan suara. Itu hari kamu tidak di rumah. Saya juga tidak sempat berdiskusi dengan kamu untuk menebus ikan aneh itu dan melepaskannya. Saya buru-buru menggadaikannya ke Paman Lu. Apa kamu menukar barang berharga saya dengan ikan jelek itu? Kamu tahu, itu adalah pusaka keluarga saya. Nenek saya menurunkannya ke ibu saya. Ibu saya mewariskannya kepada saya, sekarang mereka sudah tiada. Kamu berani mengambilnya ini? Jangan buru-buru. Yulian, aku tahu barang itu berharga. Tapi Lu Zigui bersikeras tidak mau menjualnya kecuali dengan 10 tael perak. Jika kita terlambat lagi, ikan itu benar-benar akan mati. Lu Zigui, dia benar-benar tergila-gila pada uang, kamu tidak tahu ya? Aku tahu, aku hanya menggadaikannya padanya. Nanti ada kesempatan, aku pasti akan menebusnya kembali untukmu. Tidak bisa, kamu harus menebusnya kembali sekarang. Tenanglah, sebenarnya. Sebetulnya aku punya maksud. Dulu aku pernah berjanji pada laut. Kalau kita bisa cepat punya anak laki-laki, aku pasti akan membeli ikan besar dan melepaskannya. Aku pikir mungkin ini sudah takdir. Ini benar. Benar. Kalau begitu jangan lupa nanti, pasti bantu aku tebus kembali. Pasti akan aku tebus kembali untukmu. Datang. Yang Mulia. Beberapa waktu lalu aku latihan dan cedera menghabiskan tenaga. Sekarang tenagaku sudah pulih. Saatnya membalas dendam. Yang Mulia, siapa yang membuatmu seperti ini? Katakan padaku, aku akan menangkapnya dan memotong-motongnya menjadi bubur untukmu ya. Omong kosong. Waktu itu aku latihan dan terserang gila pusing-pusing. Bagaimana aku tahu siapa itu? Lalu siapa yang harus kita tangkap untuk membalas dendammu? Pokoknya tidak lepas dari para nelayan ini. Mereka membuat pangeran ini cacat dan menderita gatal-gatal yang aneh. Aku akan membuat hidup mereka lebih buruk dari mati. Membayar 2 kali lipat. Dengar tidak dengar? Yang Mulia, hati-hati dengan kesehatanmu.
Bukankah ada orang yang juga membebaskanmu? Utang ada pemiliknya. Orang yang membebaskanmu tidak bisa kita balas dengan kejahatan kan? Dibebaskan. Itu karena aku beruntung. Sekarang tidak bisa menemukan orangnya, tidak tahu siapa pemiliknya. Apakah itu kebaikan atau dendam? Para nelayan ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ya. Si nelayan ini membuat tubuh pangeran seperti digigit kutu hingga gatal-gatal. Kita akan membuat tubuh mereka seperti digigit gigiku yang tajam hingga sakit. Ya, para nelayan bau itu membuat pangeran menjadi seperti mulut kelinci. Kita akan membuat para nelayan itu ekor kelinci takkan panjang. Sialan bukan. Apakah kau sedang menghina pangeranku? Bukan pangeran. Tuanku bilang kami tak punya bakat sastra. Ini sudah yang paling sastrawi dari apa yang kami ucapkan. Pangeran aku dan Jiayo setiap hari hanya bermalas-malasan, memainkan orang hingga mati. Baru terasa puas. Pangeran para nelayan itu berani menyebutku dan Jiaying sebagai siluman laut. Apalagi yang harus kita hormati dari mereka? Nelayan menyebutku Yan Gong sebagai siluman air. Aku takkan ragu menghadapi mereka. Kuberitahu kalian jangan hanya bicara tanpa bertindak. Balas dendam untuk pangeranku. Aku akan membuat mereka tahu betapa hebatnya kita. Ya, pergi ya. Cepat pergi, pergi, pergi. Cepat pangeran, cepat kau. Buruk siluman laut datang lagi membuat onar. Aku datang, kenapa baru datang? Aku baru mau keluar ketemu si kura-kura tua itu. Sok bertanya ini itu. Hampir subuh. Kita sebaiknya beri kabar baik pada pangeran. Hari ini puas bermain, kita pergi. Kalian pulang dulu, aku mau main lagi di sini. Pergi. Yan Gong berhenti. Buruk. Jangan pergi. Yan Gong, kau membunuh makhluk hidup dan berbuat jahat. Kau jelas-jelas membuat masalah untuk Istana Naga. Jenderal kura-kura para nelayan itu semakin lihai. Membunuh banyak ikan kita di air. Apakah tak seharusnya mereka merasakan penderitaan? Aku lihat kau mau lari kemana. Aku akan menangkapmu menghadap Raja Naga. Mau kemana? Pangeran kedua memanggilku. Pangeran kedua ikut, aku menghadap pangeran keempat dulu.
Pergi. Cepat pergi. Lapor pada Yang Mulia. Hamba telah menangkap Tuan Yan yang merusak suasana Istana Naga. Mohon dihukum sesuai hukum. Jenderal Kura-Kura sudah bekerja keras, silakan istirahat. Baik, hamba mohon diri. Hamba telah melihat Yang Mulia keempat Tuan Yan. Anda sering berbuat tidak baik di Istana Naga. Mengapa tidak bisa berubah? Yang Mulia keempat, hamba juga ingin belajar baik. Tapi hamba tidak bisa mengendalikan diri. Itu Yang Mulia kedua yang menyuruh hamba untuk menghabisi para nelayan. Membalas dendam karena sisiknya diambil. Benarkah ini semua benar? Jika pangeran ini menemukan Anda berbohong, Anda tahu apa akibatnya. Jika tidak percaya, hamba akan menemani Anda menemui Yang Mulia kedua kami. Tuan Yan, jadilah menteri yang baik seperti Jenderal Kura-Kura. Jika ada banyak menteri seperti ini, laut akan tenang dan dunia akan damai. Yang Mulia keempat, benar sekali. Benar sekali. Ayo pergi lihat bagaimana rusaknya. Cepat pergi lihat, tunggu saya. Kapal nelayan saya hancur, makhluk laut itu sangat jahat. Yaitu semua kesalahan makhluk laut itu. Bagaimana ini? Makhluk laut itu telah membuat kita menderita. Ya. Mereka benar-benar merusak kita. Kapal nelayan saya hancur seperti apa? Yang Mulia gatal, panggil tabib. Tahan dulu. Saya butuh tabib. Sudah ada yang memanggil tabib, Yang Mulia. Tahan dulu, panggil tabib. Panggil tabib, Yang Mulia. Tabib sudah datang. Tabib. Tabib sudah datang, cepat, Yang Mulia gatal. Yang Mulia, Yang Mulia. Ayo, Yang Mulia. Bagian yang sisiknya lepas di tubuh Yang Mulia warnanya sudah berubah. Seperti katak, saya tidak berani melihat. Diam. Bagaimana bisa Anda mengatakan pangeran seperti katak? Ini hanya perumpamaan. Tidak benar-benar seperti katak, hanya perumpamaan. Ya. Putra Yang Mulia. Kalau mau memberi contoh, pakailah kata yang bagus. Lalu menurutmu seperti apa? Anjing kudisan. Tutup mulutmu yang bau itu. Apakah tuanku sudah merasa lebih baik? Hamba mohon diri, pergilah. Kalian berempat ada-ada. Apa ide kalian? Agar penyakit gatal yang diderita oleh pangeran ini terasa lebih nyaman. Cepat katakan. Cepat katakan, aku kenapa semua jadi bisu? Menjawab pangeran. Itu hamba berpikir. Oh iya, pangeran keempat memiliki seorang jenderal kura-kura. Kedua cakarnya itu sangat hebat. Kalau kita potong kedua cakar itu. Ketika tuanku gatal, pakailah kedua cakar itu untuk menggaruk. Pasti sangat nyaman, benar. Omong kosong. Memakai cakar jenderal kura-kura tuanku pasti akan terluka parah. Benar. Cakar jenderal kura-kura itu beracun. Setan malam, kau ingin meracuni pangeran kedua. Menurutku, kita berikan pangeran beberapa dayang. Lalu biarkan mereka memanjangkan kuku. Ketika dia gatal, biarkan dayang-dayang itu dengan lembut menggaruk di tubuh tuanku, menggaruk. Menggaruk, itulah yang disebut nyaman. Diam. Kalian semakin keterlaluan. Tuanku sudah memiliki banyak selir. Kalian masih mau menambah dayang?
Kalian sekalian bodoh. Pergi, iya. Cepat pergi. Sudahlah, memang sekumpulan orang tak berguna. Mari bantu. Ayo perlahan kuatkan. Jalan perlahan. Berusaha angkat dengan stabil, kuatkan perlahan. Saudara Lin, bagaimana pekerjaanmu? Perlu bantuan? Tidak perlu. Baik, pegang erat-erat. Aku yang akan melakukannya. Ayah, monster air Yangong ini benar-benar jahat. Rumah-rumah yang baik-baik saja dihancurkan. Ya, kita tidak bisa hanya menunggu dan menerima intimidasi dari monster laut Yanggong ini. Kita harus mencari cara. Pisau besar warisan ayah telah membunuh banyak musuh. Bagaimana jika kita melawan Yanggong? Adik keenam, bagaimana manusia bisa melawan monster? Meskipun kita tidak bisa melawan monster dengan kekuatan, tapi kita bisa menggunakan otak untuk menaklukkan Yanggong. Jadi ayah sudah punya rencana. Ayah besok akan menemui Magistrat Wang yang baru datang. Magistrat Wang. Nelayan Lin Yuan dari Pulau Meizhou membawa seorang gadis untuk menemui Lin Yuan. Apakah Lin Yuan yang pernah menjadi komandan patroli? Benar, cepat undang. Ya. Silakan. Nelayan Lin Yuan dari Pulau Meizhou menghadap magistrat. Komandan patroli tidak perlu terlalu formal. Kita berdua telah bekerja untuk kerajaan. Secara teori kita adalah rekan sekerja. Ya, benar. Mo Niang cepat menghadap magistrat. Wanita Lin Mo Niang menghadap magistrat yang mencintai rakyat. Cepat bangun. Silakan panggil saya Lin Yuan. Baik, Lin Yuan, silakan duduk. Silakan. Lin Yuan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Magistrat Wang, Anda baru saja tiba di Putian. Apakah Anda pernah mendengar monster laut yang jahat dan merusak yang disebut Yanggong? Saya sudah menerima laporan bahwa Yanggong muncul kembali di sekitar Pulau Meizhou, menyebabkan bencana besar, menghancurkan banyak kapal nelayan dan rumah. Jika monster ini tidak dihilangkan, rakyat tidak akan pernah tenang. Saya datang ke sini untuk meminta magistrat mencari cara menaklukkan monster ini. Sebagai pejabat di Putian, ini adalah tugas saya. Hanya saja si Yanggong ini memiliki ilmu hitam yang tak terbatas. Tuan, seperti kata pepatah kuno, kejahatan dan kebaikan berasal dari hati. Ilmu tidak ada yang jahat atau baik. Jika hati jahat, maka ilmu tidak akan bisa menekan kejahatan. Jika hati baik, maka kejahatan pasti akan tunduk pada kebaikan. Tuan adalah pejabat resmi tingkat 7. Mengapa bisa terhambat oleh ilmu hitam si kecil Yao ini? Mo Niang, jangan lancang. Tuan, maafkan anak saya yang tidak sopan. Tidak apa-apa. Anak-anak bicara tanpa beban. Gadis kecil, apa yang harus saya lakukan? Sebagai pejabat, ketika memiliki kemampuan harus sering melakukan kebaikan. Ketika tidak memiliki kemampuan harus selalu memiliki niat baik. Perhatikan Tuan, di Quanzhou ada seorang pendeta bernama Xuan Tong. Dia sering pergi ke berbagai tempat untuk menaklukkan setan dan Yao. Jika bisa mengundangnya pasti akan aman. Pendeta Xuan Tong, Tuan. Saya pernah mendengarnya. Kabupaten ini akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Mengundangnya datang untuk menaklukkan Yao. Jika dia tidak mau keluar, maka saya sendiri yang akan pergi mengundangnya.
Guru silakan. Saudara-saudara sekalian. Hai Yao Yangong sangat jahat. Selama bertahun-tahun, telah merugikan kabupaten ini dan melakukan kejahatan di mana-mana. Membuat orang takut mendengar namanya. Semua sangat membencinya. Saya sebagai Bupati Putian. Hari ini, secara pribadi memimpin upacara. Kita harus merasakan kekhawatiran rakyat dan memikirkan apa yang dipikirkan rakyat. Mengundang pendeta yang sangat ahli dalam Tao. Pendeta Xuantong yang memiliki kemampuan luar biasa. Mendirikan altar dan melakukan ritual untuk menaklukkan Hai Yao Yangong. Untuk menghilangkan bahaya dan benar-benar melindungi rakyat. Melindungi rakyat. Baik, baik, baik. Guru Xuantong silakan. Tian Lingling di Lingling. Setan dan Yao memiliki musuh. Ilmu tahu yang tak terbatas menunjukkan kekuatan. Sui Guai Yangong cepat muncul. Tian Mangmang di Mangmang. Melakukan banyak kejahatan, tidak akan bertahan lama. Sui Guai Yangong jangan sombong. Di bawah ilmu tahu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Baik, baik, baik. Langit luas bumi luas. Iblis laut pasti binasa. Longview Yanggong jaga keselamatan. Botol ajaib akan mengubahmu jadi sup. Lihat, lihat, lihat. Yangong datang, Yangong datang. Cepat lihat, sudah lihat belum itu, Yangong, Yangong datang. Gelang bergerak pasti ada bahaya. Hebat sekali. Tuan Wang warga sekalian. Yaksha Yangong. Kini sudah tunduk dari sekarang masalah hantu air selesai. Baik, baik, baik. Iblis setinggi kaki jalan setinggi kaki. Master Xiantong Ayah. Benar-benar tidak mengecewakan, ya dia bisa. Hormat, hormat. Wu Liang Tianzun. Ini hanya trik kecilku. Tidak layak disebut. Terima kasih Bupati yang membela rakyat. Terima kasih Master Xuantong yang membasmi kejahatan. Bagus, bagus. Sekarang Yangong sudah berubah jadi air hitam. Mari kita saksikan keajaiban. Bagus. Jangan dibuka. Jangan dibuka, Monyang.
Iangong, Iangong. Iangong kabur. Mo Niang adik keenam, adik keenam. Ya bagaimana ini? Kalian tunggu. Anakku Xiaofan, kamu baik-baik saja. Tuan Wang, kamu baik-baik saja. Wah, hampir mati aku. Master, kamu baik-baik saja. Malu-malu. Aku malu disebut Master. Tuan Wang, warga sekalian. Kekuatan sihir Yangong sangat tinggi, ilmu tauku masih dangkal. Tidak bisa menaklukkan yaksa air. Malu dengan harapan kalian semua. Barusan adik Mo Niang melarangmu membuka botol, kenapa kamu tidak mendengarnya? Maaf muridku. Ayo kita pergi Master. Master. Ini bagaimana ini. Pangeran kedua. Anda harus membela yang kecil ini. Bunuhlah mereka untukku. Yan Gong. Yang kecil ini mengikuti perintah Anda, untuk menghukum nelayan itu. Mana sangka si nelayan itu marah dan malu. Dia malah memanggil Pendita Tua Xian Tong untuk menggunakan sihir menaklukkan yang kecil ini, dan menyimpannya dalam botol ajaib. Tapi kekuatan sihirku juga luar biasa. Aku mengeluarkan segenap tenagaku. Baru bisa lolos dari mulut botol itu. Tapi botol ajaib si pendeta tua itu hampir mengubahku menjadi air. Yan Gong. Orang mulia, seperti pangeran kedua, hampir diubah nelayan menjadi kotoran. Anda diubah menjadi genangan air, apa artinya itu? Sedikit kesulitan saja tidak tahan ya. Pangeran kedua yang begitu mulia, hampir diubah menjadi benda bau itu. Anda diubah menjadi air. Itu malah mengangkat derajat Anda. Brengsek. Kalian berdua tidak pernah berkata-kata yang enak didengar. Jangan-jangan kami menghukum diri kami sendiri. Kenapa Anda begitu kejam? Menghancurkan desa dan kapalkan kami yang melakukannya bersama. Tapi aku yang menanggung kesalahan kalian. Menderita sengsara dan hukuman berat. Salahmu sendiri, kamu datang dengan asap hitam. Pergi dengan asap hitam memperlihatkan dirimu sendiri. Tidak seperti kami yang datang dan pergi tanpa jejak. Melakukan hal besar pun tak ada yang tahu. Kekuatan sihirku tidak bisa lepas dari asap hitam. Apa yang bisa kulakukan? Aduka yang kecil ini diserang oleh pendeta tua itu. Merusak tenaga dalamku, lihatlah. Sudah. Paduka juga tenaganya rusak. Cacat kepada siapa dia mengeluh. Orang tak berguna siapa yang membuatmu seperti ini, carilah dia. Betul. Ia pejabat jahat Wang Shiki. Aku tidak akan memaafkannya. Bukan katamu pendeta bau itu yang membuatmu seperti ini, betul? Kenapa kamu menyalahkan pejabat jahat itu? Xuan Tong adalah pendeta yang dipanggil oleh Bupati Putian Wang Shiki. Aku akan cari dia, minta pertanggungjawaban. Ayo nak, makan ini. Aku gak mau makan ini. Baiklah, ayo makan ini. Tuan Lin Yuan itu apa sih, cuma nelayan bau aja. Mengapa Bapak harus membantunya? Sungguh pikiran wanita ini untuk membangun wibawaku. Kamu ini susah-susah tapi gak ada hasilnya. Rugi uang juga sakit sendiri. Gak worth it banget. Tuan muda. Tuan Wang Lao Er. Aku Yan Gong datang. Kamu masih berani terima aku? Yan Gong Tuan, ampunilah aku gak berani lagi. Aku gak berani lagi. Yan Gong Tuan, ampunilah aku. Bisa diampuni. Aku mau kasih kalian pelajaran. Tuan muda kakiku Xiao Fen. Tuan muda. Xiao Fen ya Xiao Fen. Xiao Fen tuan muda.
Ayah tolong aku nak. Ayah sakit banget. Yan Gong ampunilah aku gak berani lagi. Asia, kamu pakai rangkaian bunga cantik banget. Kamu kayak pengantin baru. Nyazu, kamu pakai cantik banget. Monyang, kamu juga cantik. Pohon penuh bunga merah merona. Ribuan cabang warna merah menyala musim semi. Kapan bisa berbuah 1000 tahun? Akan menunjukkan keajaiban alam pada manusia. Itu ada sumur tua. Kita lihat bunga cantik atau orang cantik. Bagus, ayo pelan-pelan. Cantik-cantik, mana Mon yang paling cantik? Iya, kamu juga cantik, kalian semua cantik. Hati-hati jangan jatuhkan bunga ke sumur. Ada hantu, lari cepat. Lari cepat, lari cepat. Mon yang pernah lihat dewa. Mengapa kamu tidak lari? Apakah kamu tidak takut padaku? Aku tidak lari karena kamu terlihat seperti orang tua yang baik hati. Bagus katamu. Aku di sumur tua ini berlatih sangat kesepian. Kadang-kadang ada orang lewat di dekat sumur. Aku keluar untuk berbicara dengan mereka. Tapi mereka semua lari ketakutan. Hanya kamu, tidak lari atau takut, masih mau berbicara denganku. Gadis kecil, kita punya jodoh. Jadi aku akan memberimu sesuatu. Sebuah cermin tembaga. Seperti cermin tapi bukan cermin. Mohon penjelasan dari dewa. Saya agak mengerti tapi tidak sepenuhnya. Rahasia langit tidak boleh diungkap. Saya Lim Mon yang mengucapkan selamat tinggal kepada dewa. Terima kasih, dewa telah memberikan cermin tembaga. Hongi, dengarkan ayahmu, jangan selalu mengambil keputusan sendiri. Baiklah, kalian pulang saja. Hari ini cuaca bagus, pasti akan ada panen yang baik. Kami pergi hati-hati di jalan. Monyang, pagi tadi aku memanggilmu untuk makan tapi kamu tidak mau. Berdiri di sana dengan leher miring memikirkan apa? Saya sedang melihat fenomena langit. Adik, semakin aneh ayah. Beberapa waktu lalu selalu membicarakan cermin tembaga ini. Kamu melihat fenomena langit apa? Oh ya, tunggu sebentar. Ada apa? Ayah, hari ini tidak cocok untuk pergi melaut. Sebentar lagi akan ada hujan lebat. Arah tenggara juga akan ada angin kencang. Cuaca bagus seperti ini mana mungkin ada hujan lebat, dan musim ini, kapan ada angin kencang?
Percayalah padaku, ayah saya sudah mencoba berkali-kali. Belakangan ini saya mengamati langit malam pasang surut, mungkin saja salah. Baru saja saya melihat fenomena langit, kemungkinan besar akan ada angin kencang dan hujan lebat. Adik, kamu bahkan bisa meramal cuaca. Itu buku langit mengajarku cara mengamati fenomena langit. Awan, angin, matahari, bulan, air. Termasuk burung di langit. Semut di tanah juga memberitahuku bahwa hari ini akan ada angin kencang dan hujan lebat. Sudahlah Monyang, kalau ayah tidak pergi melot hari ini, keluarga kita pasti akan kelaparan. Ayo pergi. Ayah, tunggu 1 jam lagi. 1 jam lagi, kalau tidak ada hujan dan angin baru pergi juga tidak terlambat. Bodoh, cuaca bagus seperti ini. Ayah bisa menangkap banyak ikan dalam 1 jam. Dengarkan, pulang saja, ayo pergi. Ayah, kakak. Kalian benar-benar tidak bisa pergi. Adik, ayo pergi, sudah cukup lakukan sesuatu yang berguna. Pulang dan beri makan ayam itu, cepat pergi. Belum sarapan nih? Biarkan aku bantu, Bu. Tidak usah, Monyang, kamu makan saja. Kakak iparmu masih menunggu untuk mengambil piring. Selain angin kencang, apalagi bahayanya? Bahaya apa itu? Aku bicara padamu, kamu makan atau tidak? Aku sedang makan. Kenapa aku tidak bisa menghitungnya kali ini? Kamu ini anak bodoh. Ini jagung untuk ayam, kenapa kamu makan? Jadi itu sebabnya rasanya tidak enak. Bu, kamu pegang dulu, aku mau keluar sebentar. Monyang, kamu mau kemana? Kalian tidak boleh pergi ke laut. Ayah? Paman Shengkuan. Paman hari ini tidak bisa ke laut. Ayah, Monyang. Tidak boleh, kalian tidak boleh ke laut. Tunggu sebentar, dengar aku dulu. Hari ini benar-benar tidak bisa ke laut. Percayalah padaku. Baru saja aku melihat langit dan menghitung. Sebentar lagi akan ada badai besar. Di Laut Tenggara akan ada angin laut. Monyang, kami hidup dari laut. Melayar dengan melihat langit. Pamanmu sudah berpengalaman di laut puluhan tahun. Cuaca laut dan langit ada di kerutanku. Bahkan saat kamu lahir, Paman salah melihat sekali. Tapi melihat langit Paman tidak salah. Benar. Tolong percayalah padaku sekali ini dan aku juga menghitung. Akan ada bahaya yang lebih besar dari badai. Bahaya apa itu? Ini belum aku hitung. Tapi aku merasa gelisah. Kalau aku gelisah pasti ada masalah besar. Jadi kalian tidak boleh ke laut hari ini. Kamu gelisah pasti ada masalah. Dulu ayahku dengar dari pendeta keliling. Kamu dikatakan siluman tapi kamu siluman bukan. Jangan bicara yang tidak perlu. Aku bilang dia tidak punya bukti, tidak ada yang percaya. Lu kamu bicara apa sih? Monyang tidak pernah berbohong, tidak pernah berkata dusta. Mungkin yang dia katakan itu benar. Kakak dan ayahnya tidak percaya, kamu percaya. Dan lari ke dermaga mengatakan hal-hal yang tidak baik. Terlalu keterlaluan. Kalian dengarkan saja aku. Aku bersumpah yang aku katakan itu benar. Ayah, aku percaya padanya. Kita dengarkan saja kata-kata Monyang. Kalau percaya padanya keluarga, kita akan minum angin laut. Belum menikah sudah mendengarkan istri anak ini. Benar juga ayah, hari ini aku tidak melaut. Tidak ada harapan anak ini. Sudahlah, jangan buang waktu lagi, ayo pergi. Ayo melautlah. Paman, ayah coba nasihati mereka. Anak bodoh, pulanglah. Kalian kenapa tidak mau mendengarkan nasihatku? Hari ini harus banyak menangkap ikan. Kalian akan menyesal. Bawa semua barang-barangnya. Kalian hati-hati. Nenek Su.
Monyang Nenek Su, jangan jemur udang, sebentar lagi akan hujan. Cuaca bagus begini tidak akan hujan. Benar, sebentar lagi akan hujan. Anak ini ngomong ngawur, mana ada hujan. Cuaca bagus begini mana mungkin hujan, tidak mungkin. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Anak bodoh. Tuan Yan, hamba telah bertemu pangeran keempat. Kamu berjalan kok jadi begini? Pangeran keempat, kaki hamba ini sudah benar-benar rusak. Rusak? Apakah kamu sama seperti kakak keduaku? Berlatih sampai kesurupan. Bukan. Hamba mana mungkin berlatih itu. Berlatih seni langit bumi hamba tidak berani. Pangeran keempat, hamba pamit dulu. Baik. Pergilah. Anak tidak berguna ini. Pangeran kedua, hamba telah bertemu pangeran kedua. Kamu pergi kemana baru kembali? Kaki hamba sakit lagi, anak sialan. Aku ingin mematahkan kakimu yang satu lagi. Paduka pangeran keempat bertanya pada hamba. Tapi yang kecil tidak bilang. Yang kecil pantas mati. Yang mulia jangan marah padanya. Dia sudah cukup menderita. Yang disalahkan hanya Bian itu. Lau Si ini memang menyebalkan. Di permukaan tampak seperti orang baik. Tapi diam-diam melawan pangeranku. Yang mulia jangan marah. Nanti gatal-gatal lagi. Kamu. Kalian berdua brengsek. Kalian tidak tahu kalau menyebut penyakit ini, aku jadi sangat gatal. Aku yang mulia. Yang mulia, aku akan menggarukmu. Pangeran kedua pergilah. Pergi semua. Pangeran kedua, jangan marah. Pangeran kedua pergi. Pangeran kedua, aku menggaruk, cepat panggil tabib. Cepat panggil tabib, garuk. Saya akan segera memanggil tabib. Panggil tabib, cepat panggil tabib. Ya, pergi. Pergi. Datang, aku potong lidahnya. Yang mulia, cepat tabib yang mulia. Katanya tabib yang kecil ada. Aku baru saja kembali dari patroli laut, menemukan angin tenggara. Sedang menuju ke arah Pulau Meizhou, datang untuk melapor. Angin ini bagus. Kesempatan balas dendam untuk yang mulia datang. Maksud selirku. Angin adalah dari langit. Yang mulia pikirkan ini bukan kesalahan kita. Tambahkan lagi kekuatannya. Benar. Dengan perlindungan angin besar, nelayan tua ini hanya bisa menyalahkan langit. Jiaing Jiayo, ada hiu putih Jing Yanggong. Ada perintah untuk bertindak. Ya, cepat pergi. Tabib, cepat. Ini, cepat. Mon yang ini benar-benar punya firasat. Ayah Mon yang benar-benar bisa membaca cuaca. Angin kencang benar-benar datang dari arah itu. Cepat, ayo semua cepat pulang cepat. Cepat. Kembali. Aku sekarang benar-benar menyesal. Seharusnya mendengarkan perkataan Moniang. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan itu. Ayah, tolong aku tidak bisa menahan lagi. Ayo. Harus menahan.
Mo Niang. Kakak Shengguan, Hujan besar ini bisa membuat sakit Mo Niang cepat pulang. badai besar ini bagaimana dengan ayah mereka? Kita tidak bisa membantu mereka hanya dengan kehujanan. Ayah. Kakak pertama dan kedua kalian baik-baik saja. Baik-baik saja. Tahan. Kakak kedua. Ayah. Ayah kamu baik-baik saja. Ayah aku segera datang. Ayah. Ayah hati-hati. Ayah. Kalian berdua cepat bantu. Tidak baik, pasti terjadi sesuatu. Orang di laut terjadi sesuatu. Ini. Mo Niang. Ayah. Ayah kamu baik-baik saja. Cepat-cepat pegang. Naik. Pegang tali layar. Nyonya Lu. Nyonya Lu, terjadi sesuatu. Apa yang terjadi, cepat katakan. Terjadi sesuatu di laut. Sepertinya kapal nelayan kalian yang terkena musibah. Kenapa bicara tidak enak begitu? Kapal nelayan kami tidak mungkin terjadi apa-apa. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Tapi sepertinya kakak kedua Lu yang kena musibah. Kamu mengutuk keluarga kami pergi. Ini. Omong kosong tidak masuk akal. Yang terjadi di laut. Kamu duduk di dalam rumah dengan pintu tertutup. Kamu bisa melihat, mendengar dan menghitung dengan tepat. Mo Niang, kamu mengutuk suamiku terluka parah. Kamu sebenarnya bermaksud apa? Percayalah pada Mo Niang. Masih kecil sudah tidak belajar yang baik. Benar-benar makhluk jahat yang menjengkelkan. Aku tidak bermaksud mengutuk kalian, yang kukatakan adalah benar. Pergi kau dari sini. Rumahku tidak lagi menyambutmu. Mulai sekarang jika kau berani menginjakkan kaki di rumahku, aku akan melepaskan anjing untuk menggigit kakimu, gigit dia. Aku benar-benar tidak berbohong, yang kukatakan adalah benar. Cepat pergi, usir dia dari sini. Pergi Mo Niang. Kita pergi, usir dia. Mo Niang. Sial, jangan datang lagi. Percayalah padaku. Nyonya Lu benar-benar tidak membawa keberuntungan. Cepat kita ambil obat dulu. Baik. Alangkah baiknya, gadis ini memang luar biasa. Baik hati dan murah hati, pantas memikul tanggung jawab besar. Apa yang dikatakan Bodhisattva sangat benar. Dewa memiliki mata yang tajam, memberikan manfaat bagi rakyat, jasa yang tak terhingga. Tetapi kekuatan Bodhisattva tidak terbatas. Dewa kecil mana memiliki kemampuan sebesar itu? Tapi Mo Niang harus banyak berlatih. Baru bisa memastikan semuanya aman. Benar, tanpa melalui latihan yang keras. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan besar sejak zaman dahulu. Dengan bimbingan dewa, gadis ini memiliki masa depan yang cerah. Guru yang tegas menghasilkan murid yang hebat. Bodhisattva terlalu memuji. Mo Niang, hati-hati. Jalan gunung sangat licin. Kak Shengguan, baru saja hujan, kau sendiri hati-hati. Baik. Kak Shengguan. Pangeran ini merasa jauh lebih baik. Yang Mulia duduklah tanpa diketahui. Sudah membalas dendam untuk Yang Mulia. Biarkan para nelangsa itu mengutuk angin topan dan hujan deras. Benar, mulai sekarang. Aku akan perlahan-lahan menghancurkan mereka.
Mereka membuat pangeran ini cacat seumur hidup. Aku akan membuat mereka tidak tenang seumur hidup. Kalian berdua hari ini berkinerja baik. Pangeran ini akan memberikan hadiah. Terima kasih yang mulia. Anda kedepannya kambuh sekali. Kami akan membunuh satu orang. Kalau Anda kambuh lagi kami akan membunuh satu orang lagi. Semakin sering Anda kambuh semakin banyak orang yang kami bunuh. Hadiah yang kami dapat juga semakin banyak. Brengsek. Apakah kalian berdua mengharapkan saya kambuh setiap hari? Baru saja mood saya membaik semuanya dirusak oleh kalian berdua. Dirusak oleh si bodoh ini. Ini pangeran salah ngomong lagi. Pergi kalian berdua sampah. Kalau begitu hukum diri kalian sendiri. Bukan ini hukum diri kalian sendiri. Kenapa kamu menginjak saya memang sengaja menginjak kamu. Kamu pukul saya pukul kamu. Jangan lari. Kakak Shengkuan. Ayo duduk. Kakak Shengkuan, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Darahnya sudah merembes, biar saya lihat. Berdarah. Lukamu cukup parah. Bahu tergores sedikit. Sakit, kamu tahannya. Moniang sudah jauh lebih baik. Tidak apa-apa. Ayo cepat pulang, kapal sudah hampir sampai di dermaga. Ada yang terluka di kapal. Moniang tunggu saya. Istri ini tidak baik suami anak. Anak kedua tertimpa tiang kapal, tidak bisa dibangunkan. Jangan menangis dulu. Ini bagaimana ya? Anak saya suami. Ini bagaimana ya, kamu bangunlah. Anak kedua tertimpa tiang kapal, tidak bisa dibangunkan. Suami. Ini bagaimana ya? Suami, kamu bangunlah. Jangan panik, jangan menangis. Jangan panik, cepat cari tabib. Saya seharusnya mendengarkan perkataan Moniang. Sekarang menyesal juga sudah terlambat anak. Ibu di sini. Suami. Ini bagaimana ya? Suami, kamu bangunlah. Ini bagaimana ya? Siapkan air panas. Shengkuan, bawa obat herbal cepat. Cepat-cepat siapkan air panas cepat. Baik, aku pergi, aku pergi. Moniang, kamu tinggal di perut ibumu 4 bulan lebih lama. Benar-benar tidak sia-sia. Bisa meramal dan mengobati orang. Aku masih ingin. Aku tinggal di perut ibuku 4 bulan lebih lama. Aku rugi. Kenapa? Karena mungkin kalau aku tidak tinggal 4 bulan itu, aku akan lahir lebih dulu darimu. Lalu kamu akan memanggilku kakak Moniang. Bukan aku yang memanggilmu kakak Shengkuan. Kamu selalu menasihatiku, apakah aku tidak merasa terzalimi? Aku yang lebih terzalimi. Kamu terzalimi apa? Aku seperti ekor kecil yang selalu mengikutimu setiap hari. Sekarang kamu sudah jadi gadis dewasa. Aku masih selalu mengikutimu. Kamu bosan denganku? Aku tidak bosan. Mereka bilang apa banyak orang di desa tahu. Kamu tidak tahu. Mereka bilang kita adalah anak pemberian Dewi Guanyin. Bagaimana mereka tahu hal ini? Dulu ibumu dan ibuku pergi ke kuil Guanyin memohon anak. Tidak lama kemudian, kedua ibu itu hamil. Benarkah? Ibumu hamil 10 bulan lalu melahirkan. Tapi aku 14 bulan belum lahir. Ada yang bilang ibumu.
Hamil anak setan. Kamu ngomong sembarangan. Kalau begitu aku tidak bilang. Kamu berani tidak bilang, cepat bilang. Cepat, kamu berani tidak memberitahuku. Jangan tarik lagi jadi jubah Jie. Aku benar-benar tidak bisa bilang, nanti kamu marah. Aku tidak akan marah, bilang padaku. Kalau begitu aku bilang ya. Mereka bilang, kamu lahir bisu. Kamu ngomong sembarangan, aku tidak peduli kamu lagi. Kamu bilang kamu tidak akan marah. Moniang. Pergi. Tuanku, minumlah juga. Siapa yang membiarkan kalian berdua bodoh masuk? Biarkan mereka masuk. Kalian berdua anjing, apa yang kalian lakukan sembunyi-sembunyi? Laporkan kepada tuanku. Si Yaksa bilang cuaca seperti hari ini. Tuanku pasti sakit. Kami datang untuk memeriksa. Ternyata tuanku masih baik-baik saja. Bangsat, kalian berharap pangeran ini sakit setiap hari ya? Tidak. Apa masalahnya, katakan. Si kecil ini berjudi dengan si hiu busuk. Dia berhutang banyak padaku. Uang hadiah yang tuanku berikan kemarin sudah dia habiskan. Jadi dia berpikir, apakah tuanku sakit? Karena kalau tuanku sakit, seluruh tubuh akan gatal-gatal. Uang hadiah yang tuanku berikan kemarin sudah dia habiskan, aku akan menghajar si nelayan. Tuanku memberi kami uang hadiah, jadi semakin sering tuanku sakit, kami semakin sering menghajar si nelayan. Maka hadiah yang tuanku berikan semakin banyak. Mengapa kamu menginjakku? Bukankah kamu yang memaksa? Kamu berhutang padaku beberapa uang judi. Kamu terus mengejar saya kamu. Kalian berdua bajingan. Ingin membunuh pangeran ini, tidak berani. Kami tidak ingin tuanku mati, kalau tuanku mati, kami minta uang hadiah pada siapa benar. Kami hanya berharap tuanku sakit beberapa kali saja. Kalian berdua anjing. Setiap hari hanya tahu minta hadiah. Aku akan memenuhi keinginan kalian. Sekarang pergilah dan hajar para nelayan itu, untuk membalas dendam pangeran ini. Baik, cepat pergi tuanku. Raja Naga memerintahkan, tidak boleh terang-terangan membalas dendam pada nelayan. Belakangan ini ombak laut tidak cukup besar. Sulit menyembunyikan bukti, lalu bagaimana dua bodoh itu bisa membalas dendam pada nelayan? Kalian ini benar-benar semakin bodoh. Sebenarnya yang aku inginkan adalah membuat keributan. Adik hari ini bisa melaut. Ya, semua orang sudah menunggu lama. Tunggu sebentar, biarkan aku lihat lagi. Hari ini kenapa lambat? Sekali kamu harus benar-benar melihat. Jangan sampai ada kesalahan. Aku juga merasa aneh. Secara logika cuaca hari ini seharusnya tidak buruk. Masih bisa melaut untuk menangkap ikan. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Moniang bilang sepertinya tidak beruntung. Maka kita lebih baik berhati-hati. Sejak kecelakaan laut yang lalu, perasaanku selalu tidak tenang. Benar-benar seperti kata pepatah, sekali digigit ular, 10 tahun takut pada tali. Setiap kali hendak melaut, rasanya seperti mimpi buruk. Moniang, air laut itu asin, perlu dicicipi lagi? Hari ini bisa melaut atau tidak? Kamu harus kasih kepastian. Kalau biasanya kita sudah menangkap setengah keranjang ikan. Benar-benar. Kamu lihat sekarang sudah jam berapa? Aku juga tidak yakin, tapi cuaca hari ini seharusnya tidak buruk. Meskipun di laut kadang ada angin dan ombak kecil, tapi masih bisa melaut untuk menangkap ikan. Tunggu lagi. Tunggu sampai kapan? Menurutku tidak ada masalah. Semua orang, mari kita melaut. Ayo. Melaut. Ambil dengan baik. Moniang pergi. Aku yang bawa, berikan padaku, ayo. Tidak apa-apa, bagus. Ayo naik.
Lihat si Yecha. Hari ini ada banyak kapal nelayan di laut. Meskipun kekuatan kita besar, tidak akan bisa mengalahkan angin kencang yang sebenarnya. Bukankah pangeran bilang pada kita, untuk membangunkan Jia Ying, Jia Yu dan Yan Gong, agar kita bisa bekerja sama si hiu putih? Kepalamu penuh dengan bubur hadiah dari pangeran. Hadiah dari pangeran, jika dibagi 3 lagi. Apakah kamu masih bisa membayar utang judiku? Tidak menyangka si Yecha ini, liciknya seperti sarang lebah. Benar. Di laut ada banyak kapal nelayan, jaraknya juga jauh. Kita harus mulai dari kapal yang mana? Itu bagaimana? Bagaimana kalau itu kapal itu? Baik. Ayah angin mulai bertiup. Tidak apa-apa. Moniang bilang hari ini tidak ada angin. Ada sedikit ombak dan angin kecil, tidak apa-apa. Kakak lanjutkan menebar jaring. Ayah hati-hati. Angin mulai bertiup ayah. Ya kenapa tiba-tiba ada angin? Mungkin hari ini Moniang tidak tepat melihat. Hati-hati. Bagaimana dengan hasil sulaman kalian adik-adik? Sudah hampir selesai? Ayo biar aku lihat kakak ipar. Kakak ipar, lihatlah sulaman bunga menyambut musim semi saya bagaimana. Sulamanmu sangat halus, sangat cantik. Nanti siapa yang menikahinya Zukita? Benar-benar beruntung sekali. Kakak ipar mulai lagi. Kakak ipar, kamu selalu bilang begitu. Tidak bisa bilang yang lain? Baiklah, mari kita bicara yang lain. Menurutku Yang Shengkuan tidak buruk. Keluarga mereka beruntung ya. Kakak, kalau kamu terus bilang begitu aku akan membalas. Menurutku keluarga Suma Osheng juga. Sudah, jangan lagi membicarakan Suma Osheng. Aku tidak ingin tinggal di desa nelayan ini seumur hidup. Aku juga tidak ingin mencium bau amis laut setiap hari. Kamu bilang, kakak pertama, kedua, ketiga, keempat kita sudah menikah semua. Sekarang giliran Nyazu kita. Ayah, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Kakak tolong aku. Mon yang hati-hati. Adik, bagaimana sulamanmu? Biar aku lihat. Jangan berisik. Adik, kamu sedang menyulam apa? Aku merasa hari ini agak aneh. Apa yang aneh? Kakak pertama, angin puyuh. Kakak pertama, kakak pertama, kakak pertama. Tidak baik, ada masalah. Apa yang terjadi? Ada masalah besar. Tolong aku. Ayah, angin puyuh laut. Pegang erat ini, angin puyuh laut. Ayah, kakak kedua, hati-hati. Kakak ketiga, tolong aku. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Ayah, pegang erat. Esaihi Ubodo kamu Butaya? Mau nabrak kemana? Kamu yang menabrakku dulu hampir membuat kepalaku terbelah dua. Kamu masih berani menyalahkan aku, kamu.
Aku jenderal yang membuat kalian tidak bisa saling menahan. Sehingga akhirnya bertabrakan. Baiklah kamu si kura-kura. Bukan maksudku jenderal kura-kura. Jenderal kura-kura, bagaimana kamu berani merusak urusan pangeran kedua itu, pangeran kedua? Wahai iblis laut yang berani. Kalian berani menggunakan nama pangeran kedua di sini. Untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang tak bersalah. Siapa itu pangeran kedua? Pangeran kedua adalah bangsawan istana. Putra naga yang terhormat. Mana mungkin melakukan hal yang melanggar aturan langit. Semua rencana baik sudah dia hancurkan. Kami punya banyak mulut, tapi tidak bisa menjelaskan. Hiu putih busuk ini, bagaimana ini? Uang yang hampir kami dapatkan hilang begitu saja. Ayo pergi. Jangan pergi. Biarkan aku jenderal pergi bersamamu ke Raja Naga untuk berdebat.